Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Tempat ibadahnya namanya masjid, itu agama. Tapi gentengnya lah budaya toh ya. Begini guys, kue sholat Jumat kudu nutupi aurat, itu agamanya di situ, nilai agamanya. Ning nutupi aurat ki kok wujudke nganggo kaos karo sarung, itu budaya, betul ndak? Asaki budaya entuk pora dalam beragama. Nek ora entuk budaya berarti diganti alam. Ya, kan banyak orang yang persoalkan budaya itu haram. Berarti kowe nek sembahyang nganggo belara. Kok ubel-ubel ngene-ngene gitu. Apik banget kowe, nyenengke. Jadi budaya itu tidak bisa kita elakkan karena kita hidup itu pasti melakukan budaya, kan gitu. Pari ya ditutu kan gitu. Setelah ditutu diliwet kan begitu. Setelah diliwet kasih sayur, itu semua budaya. Nek budaya lain tuh berarti mangan pari. Berarti jaran kepang gue. Jaran kepang mangan pari gitu. Kelambi abang? Sing marai ya. Nikah kae. Kita minta Mbak Novia, satu nomor Mbak Novia. Apa ya? Terserah Mbak Novia kira-kira. Atau kita bawakan satu nomor ini yang saya itu kan akhir-akhir ini saya itu kan deket sama hampir semua orang lah ya. Misalnya Gus Plus itu saya deket sejak dari bapaknya sampai Mas Yok, sampai anak-anaknya, sampai cucu-cucunya. Nah, Anda kan tahu lagunya Mas Tony Kuswoyo yang judulnya, yang dinyanyikan Yon, yang judulnya Andaikan Kau Datang. Andaikan kau datang kemari, itu ya. Itu Yok cerita pada suatu itu tahun kemarin kira-kira, dan ada, Anda cari di YouTube ada. Yok cerita itu bukan lagu percintaan laki-laki dan perempuan, Cak. Itu adalah lagunya Mas Tony menjelang meninggal. Dia menyesali hidupnya yang tidak terlalu dekat kepada Tuhan, dan kau itu di situ Tuhan, gitu loh. Terlalu, jadi hidup itu terlalu indah dikenangkan, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih untuk dikenang. Ya, itu ya. Jadi yang dimaksud di situ Tuhan. Jadi dia takut nanti sesudah mati kalau ketemu Tuhan terus ngomong piye aku iki. Andaikan kau datang kemari kembali, terus jawaban apa yang kan ku beri, gitu ya. Adakah yang ku temui untuk kita kembali lagi. Itu artinya mbok entuk ora aku urip baleni remedi apa? Hair. Awengi kokean nang silir ya gitu kan. Upamane lho ya. Upamane. Mbok kula dikasih second chance lah, ke kesempatan kedua. Gitu. Saya mohon kepada teman panitia untuk ikut bersama saya membagi share ya, membagi peluang ini, kesempatan ini untuk berbagi kedamaian, berbagi toleransi, berbagi kasih sayang. Monggo Mas, kita persilakan satu persatu barangkali. Ya. Monggo Mas. Siapa yang kita persilakan pertama? Ya, yang dilaksanakan di kota Pekalongan itu kerjasama Menteri Pertahanan Bapak Arya Miza Aryakutu bersama ulama ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang dipimpin oleh Maulana Sayyid Habib Lutfi bin Muhammad bin Yahya
Pekalongan. Dari sini yang berangkat 8 personil dari pengurus dan anggota Jatman, Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, dan juga dari pondok pesantren 1, sehingga 8 itu datang ke menghadiri konferensi internasional ulama sedunia yang dihadiri oleh 49 negara, termasuk dari Amerika juga hadir ulamanya, dari Inggris juga. Nah, di situ yang dibicarakan seperti yang kita laksanakan malam ini. Maksudnya di situ adalah membela negara masing-masing, termasuk kalau malam ini di Surakarta ini dalam rangka juga membela Surakarta, umat Islam dan umat-umat yang lain dari berbagai agama yang ada di Surakarta. Sehingga deklarasi tadi itu disampaikan bersama oleh masyarakat dan tokoh agama di Surakarta yang disampaikan Bapak Kapolresta. Di Pekalongan kemarin selama 4 hari itu, konferensi itu diantaranya menekankan bagaimana toleransi antara umat beragama. Karena terjadinya bom bunuh diri di berbagai negara, termasuk di Iran, di Syria, dan kita saksikan semua, termasuk di Surakarta yang sebelum hari raya itu kecil. Itu karena memang tidak adanya toleransi. Jadi para ulama yang hadir ke Pekalongan itu menyampaikan diantaranya yang harus kita masyarakatkan, kita sosialisasikan adalah tasamuh antara kita semua, bainana wa bainakum, bainana wa bainahum, bainan nas, sedunia harus toleransi. Makanya acara malam ini adalah judulnya adalah Surakarta Dukung Toleransi. Kota berseri, kota solawat, kota toleransi. Ini adalah intinya membela kota Surakarta. Kalau Indonesia membela negara Indonesia. Saya kira itu sebagai oleh-oleh dari tokoh agama khususnya dari Islam yang ikut dalam konferensi internasional yang dilaksanakan di Pekalongan berkaitan dengan acara malam ini. Jadi kita semua di sini seperti apa yang dikatakan Bapak Kapolresta tadi harus menjaga Surakarta ini menjadi daerah yang aman, damai, tidak ada letupan-letupan kayak kemarin sebelum hari raya itu. Kita harus lawan semua kalau ada seperti itu dan kita jaga betul. Dan kita tolak kalau ada orang yang mau merusak tatanan kita bermasyarakat dan bernegara. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya dari Romo Antonius Budi Wihandono dari Katolik, kami silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Pak MH. Tadi dikatakan temanya keadilan ya. Kalau di Katolik itu jarang bicara mengenai keadilan, Pak. Jarang. Karena keadilan itu belum ada nilai plusnya. Menggek kudune gitu loh. Menggek kudune ngono pancen. Nek aku ngresnani wong tuaku ya pancen kudune ngono kuwi. Tapi masalahnya di Indonesia ini untuk sampai ke keadilan saja tidak bisa. Banyak yang tidak bisa. Bahkan walaupun demikian orang Indonesia dikatakan paling bahagia. Arti penjarawe dadah guyu itu ya. Arti penjarawe dadah guyu, nek orang-orang asing itu tutupi, isin. Nek wong Indonesia arti penjara saya dadah itu. Ya, senang misalnya ya. Senang gitu ya. Kalau gereja Katolik itu bicaranya bukan keadilan, tetapi kemurahan hati.
kemurahan hati itu lebih keadilan. Dengan murah hati itu orang berbuat lebih. Dan kalau belajar dari Isa Al-Masih itu yang menjadi utama itu hidupnya selalu digerakkan belas kasih, itu jadi dasar. Nah, kalau mau dipakai sederhana, nek wong ndirasa mesake itu ora ana wong sengsara. Kalau ada orang dirasa mesake, aku mesake wong tuaku, ora ana wong tua sengsara. Aku mesake koncoku, mbuh kuwi muslim, mbuh katolik, mbuh Buddha, mbuh Hindu, itu tidak ada orang sengsara. Maka sebagai dasar itu lalu kemudian hatinya digerakkan oleh belas kasih. Dan itu nanti akan menjadi kemurahan hati. Dan memang anehnya dalam ajaran Katolik itu biasanya kalau orang itu mengatakan kalau ambil simbol-simbol itu kan yang luar biasa. Itu misalnya kalau Mike Tyson itu gelarnya si leher beton. Lalu kalau si siapa? Chris John itu naga. Tapi kalau dalam Isa mengajarkan apa yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kalau lakukan padaku. Maka ketika memperlakukan orang-orang yang kita anggap hina itu memperlakukan pada Tuhan sendiri. Nah, ini hanya bisa dengan gerakan cinta kasih, belas kasih. Maka kalau di Solo ini juga didasari dengan gerakan pertama belas kasih, di situ tidak akan ada hal-hal yang buruk. Demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Selanjutnya Pendeta Anton Karundeng dari Kristen, kami persilahkan. Selamat malam. Selamat malam. Shalom Aleichem. Nah, tadi kan sudah dinyanyikan Shalom Aleichem ya. Jadi salam kita sama. Hukum yang terutama bagi orang Kristen adalah mengasihi Allah dengan segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh hidup, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi toleransi ada di sana, saudara-saudara. Mengasihi siapapun itu hukum. Dan itu harus dipraktekkan mulai dari diri sendiri. Saudara-saudara, saya tidak menyombongkan diri, tapi itu praktek yang memang saya hayati dari hukum agama yang saya anut. Saya punya pembantu sejak istri saya itu umur 14 tahun. Kemudian dia punya cucu ponaan, ikut. Lalu saya sekolahkan sampai lulus sarjana. Agamanya apa? Agamanya Islam. Saya tidak melihat dia dari agamanya, tapi sebagai sesama manusia. Nah, sekarang sudah lulus dan mulai kerja. Kira-kira 8 bulan ini ia bekerja di Solo juga, ikut saya. Ya, saya tidak akan memaksa harus masuk Kristen, tidak. Silahkan, ada tempat sholatnya dan seterusnya. Mau puasa, bahkan dia sudah istilahnya khatam itu ya Pak, apa ya Pak? Menyelesaikan, ya sudah khatam katanya dia, saya tidak terlalu mendalami gitu. Saya dorong saja supaya dia melakukan agama sesuai dengan keyakinannya. Jadi kita mengasihi sesama manusia, siapapun juga seperti kita mengasihi diri sendiri. Itulah hukum dari Kristen. Demikian, terima kasih. Sampun. Kok sudah Pak? Ya, masih bisa ditambah Pak? Iya silakan Pak. Ya, Iyalah kita menganggap ini baru
UUD 45-nya ya, belum. Oh ya, masih yang lain lagi aja. Ini kita sepakati untuk kita bagi-bagi. Jadi saya tak berlagak sebagai orang yang seolah-olah lebih memahami Bapak Pastor dan Bapak Pendeta untuk menyambungkan ke Anda semua yang saya anggap agak kurang memahami dibanding saya. Kenapa ya Pak ya? Jadi saya ingin menjelaskan pada gini, karena ini anak-anak saya, mereka ini namanya generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang paling berperan di dalam menciptakan perilaku dan kecenderungan di sebuah milenium. Maka disebut milenial. Umurnya dari 17, 18 sampai 38, hampir 40. Ini rata-rata begitu Pak umurnya. Dan mereka ini yang paling penting. Kejaba sing wis tua-tua kaya aku ya. Nah, yang dimaksud Bapak Pastor tadi itu gini, pertama, keadilan itu tidak akan pernah tercapai oleh manusia, sudah pasti. Jangankan keadilan, kebenaran juga tidak ada. Kebaikan juga tidak ada. Kalau sejati, kalau yang kita lakukan itu hanya menuju kebenaran, menuju kebaikan, menuju keadilan. Jadi yang dinilai pada manusia adalah perjuangannya menuju gawang atau goal keadilan itu. Benar saja yang cuman satu, kan ada benar salah, baik buruk gitu. Terus nanti ada yang lebih inti, adil, tidak adil, terus ada sisi lain, indah, tidak indah gitu ya. Satu sisi yang namanya benar saja, itu kan juga ada tiga, bener dewe, bener wong okeh, bener kang sejati gitu kan. Bener wong okeh gitu yang membuat sejumlah orang menganggap ini yang benar maka dia bikin Golkar. Yang lain, oh ini yang benar maka bikin PKS. Oh enggak, yang itu, yang benar itu yang kayak gitu maka bikin Gerindra. Maka mereka terus bikin NU, bikin Muhammadiyah, bikin macam-macam. Karena ada kebenaran kolektif pada sejumlah orang. Nah itu juga belum tentu benar, orang banyak belum tentu benar. Apalagi orang bener dewe gitu ya. Nah yang membuat kita itu bentrok itu kan karena kelompok-kelompok itu nggugu bener dewe kan gitu. Jadi kalau sering saya contohkan ya pitik keluruk ini ning Solo piye to? Kukuruyu. Kalau di Madura Pak, Madura. Kukuruno. Kalau di Sunda kongkorongkong kan gitu. Pertanyaannya adalah yang benar yang mana? Kukuruyu apa kukurunu apa kongkorongkong? Sing bener PTE. Nah, kan begitu. Nah, jarak antara koko ayam dengan kita mendirikan itu namanya tafsir. Tafsir itu melahirkan madhab dan pengelompokan kalau Islam ada Sunni, ada Syiah, ada Wahabi dan seterusnya. Itu karena pendengarannya berbeda terhadap koko ayam kan begitu. Kita harus saling menyadari bahwa yang benar itu ayam. Ini cuma tafsir saya kukuruyu. Ini cuma tafsirnya Pak Muzamil kukurunu. Nah, antara kukurunu dan kongkorongkong harus saling menyadari kelemahan masing-masing. Maka terjadi toleransi, kan begitu. Kalau menganggap benernya sendiri ya itu yang menjadi bentrok. Karena masing-masing egois dan egosentris terhadap kebenaran yang mereka yakini. Saya, teman-teman sekalian, selalu mengatakan kepada Anda, nek aku ngomong apa wae aja dipercaya. Kan gitu kan? Anda percayanya jangan ke saya itu cuma mengantarkan sejumlah bahan dan cara berpikir supaya kamu mengolahnya. Nanti kamu akan menemukan apa yang kamu percaya secara otentik dari pikiran dan hatimu sendiri. Jangan percayanya kepada saya. Jadi antara Anda dengan Tuhan itu jangan ada siapa-siapa. Anda sama Tuhan itu langsung. Bahwa Anda mendengarkan pastor, kiai, ulama, pendeta, biku, dan seterusnya, itu wacana. Tapi dia tidak mewakili Anda. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Anda. Apakah pastor bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah kiai bisa menyelamatkan umatnya? Tidak bisa. Apakah ketua majelis ulama bisa menyelamatkan umat? Tidak bisa. Apakah ketua NU menyelamatkan Nahdien? Tidak bisa. Hanya Anda sendiri yang bisa menyelamatkan dirimu di depan Tuhan. Maka kalau Anda beribadah kepada Tuhan, jangan ada siapa-siapa. Dan saya tidak mau ada di antara Anda dengan Tuhan. Susahnya pimpinan-pimpinan agama ini seneng manggon kuno kui.
Jadi menjadi gerhana dia di tengah-tengah antara Tuhan dengan umatnya gitu loh. Karena di sini nih akses eksistensi kepemimpinan ada di situ, terus dia duwe apa jabatan, terus dia nanti punya akses ekonomi kan begitu. Nah saya tidak mau ada di situ dan saya tidak mau Anda percaya. Saya kesini supaya Anda percaya sama Allah, tidak percaya sama saya. Gitu loh. Nah aku dipercaya kok aku disindir sama Allah. Gitu loh. Siapa panutanmu? Cak Nun gitu ya. Pane. Terus Nabi Muhammad ketemu aku panutan nih ya ngono gitu. Amodar ta aku. Amma aku nek disindir-sindir kaya ngono kuwi lho, aku ya mulane aku aja dadi panutan. Kowe ora iso ngenut aku wong aku dudu kowe dudu aku. Sing iso kok ambil dari aku adalah sebagian yang relevan terhadap kamu, sebagian dari kecenderungan saya yang pas untuk kamu. Dan kalau kamu teruskan, kamu sebenarnya bukan niru saya, kamu meniru orang yang pihak yang sebelum saya, entah itu Nabi, entah itu Tuhan sendiri, bukan sayanya. Saya cuma akselerator dari nilai dan kecenderungan itu, betul enggak? Betul enggak teman sekalian? Itu yang pertama. Kemudian untuk menjelaskan yang Bapak Pastor kemukakan tadi, kemurahan hati itu kalau di dalam Islam Halim namanya ya. Al-Halim, Allah yang maha murah hati. Sebenarnya murah hati, toleran, lomo itu kan mirip-mirip saja ya. Itu bulatan terus ada sisi-sisinya. Ada Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu cinta sosial, cinta yang meluas, Rahim itu cinta yang mendalam, yang vertikal. Karena garisnya ke gravitasi bumi sama ke langit yang satu garis. Jadi Rahim itu garis ke dalam dan ke atas. Kalau Rahman itu garis ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu Rahman. Kan gitu. Atau kalau pragmatis, aplikatif, yang dimaksud Pak Pastor tadi itu ihsan. Ihsan itu kebaikan yang lahir dari dirimu. Tidak karena disuruh, tidak karena diwajibkan. Gitu loh, itu namanya ihsan. Jadi kalau ingin anakmu seperti itu, jenenge ihsan, utawa nek kepingin entuk ihsan, goleke kanca sing jenenge ihsan. Gitu. Biar carane ben entuk terus wong bocah iki seneng lomo gitu ngekeian gitu kan. Nah, itu namanya kemurahan hati. Masalahnya, teman-teman sekalian, kemurahan hati itu tidak bisa jadi aturan. Tidak bisa menjadi sistem, tidak bisa menjadi hukum positif. Sementara kita ini bernegara. Kalau bernegara itu harus ada kompromi untuk menyepakati pasal-pasal yang disebut hukum positif. Kan begitu? Ada perdes sampai permen sampai kepres sampai konstitusi dan undang-undang KUHP dan seterusnya. Itu semua hukum positif. Itu semua bukan untuk adil, tapi alat untuk menuju keadilan. Karena keadilan yang sebenarnya tidak pernah bisa Anda capai. Tapi kita berjuang. Jadi ukuran manusia adalah berjuang apa tidak menuju ke sana, kan gitu. Jadi bukan adilnya tercapai, tidak mungkin tercapai, benar aja belum tentu tercapai kok. Apa yang saya yakini benar malam hari ini, mungkin nanti pulang ke Jogja saya ragu sendiri sama kebenaran saya karena saya menemukan kebenaran yang lebih tinggi dari yang tadi saya omongkan. Betul enggak? Makanya Allahu Akbar kalau Anda riayahan itu, Allahu Akbar artinya bukan Allah Maha Besar, tapi Allah yang Maha lebih besar. Lebih besar itu kan berarti gak leren. Lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih terus tidak berhenti-berhenti. Dia dinamis, jadi dia tidak statis. Bukan Allah yang maha besar, seolah-olah dia material yang ukur kebesarannya bisa diukur, enggak. Allah itu maha lebih besar. Kok maha lebihnya itu apakah Allah memuai gitu? Biar sepiro, njur sepiro, ngono. Bar sak gunung Kelut, njur sak gunung Semeru, ngono. Ora. Di dalam kesadaranmu Tuhan itu makin lama makin agung, kan begitu? Makin lama makin agung. Jadi tidak pernah berhenti engkau mengagumi, mentakjubi Allah. Sehingga disebut Allahu Akbar. Kalau Allah Maha Besar, bahasa Arabnya Allahu Kabir. Kalau orang yang besar badannya, bukan Allah, rojulun kabir. K-nya yang panjang, kalau Allah baknya yang panjang, kan gitu. Kabir sama kabir. Gitu. Kalau akbar itu maha lebih besar. Gitu. Jadi tidak pernah berhenti. Maka Bapak yang dijelaskan oleh beliau tadi adalah Anda tidak bisa terus-menerus mengandalkan perintah
agama atau syariat, mengandalkan hukum negara, mengandalkan kewajiban-kewajiban sosial, Anda harus melahirkan toleransi dan perdamaian dan kesejukan dunia ini melalui hatimu sendiri yang penuh kemurahan. Itu yang dimaksud beliau tadi. Artinya kalau cari wali kota, cari bupati, cari presiden itu salah satu kriterianya kayak wonge loman ora gitu loh. Kayak wonge sayang ora karo wong cilik kan gitu. Tujuan bukan kredibilitas apa akuntabilitas apa mana sih jenis kayak akseptabilitas, integritas. Lah piye lemu mudeng. Ora mudeng mesti ora mudeng tas-tas kuwi mesti ora mudeng. Wis ora mudeng. Lah pokoke ngene lho, kae ketoke raine ketoke kok ya apik ya gitu aja. Nganggo ilmu katuranggan aja gitu loh. Gitu loh sebenarnya. Oke ya teman sekalian, paham ya yang beliau adalah betapa pentingnya manusia mengolah dirinya untuk punya output murah hati di tengah sistem yang tidak bisa dijamin, di tengah hukum yang sangat relatif, di tengah Jessica salah apa tidak akan kebingungan, ya, di tengah begitu banyak kasus-kasus nasional yang tidak jelas posisi hukumnya, gitu ya, di tengah reshuffle yang tidak jelas alasannya apa kok dia diganti dan alasannya apa kok dia yang menggantikan begitu, semua tidak ada alasannya. Nah, andalan sementara di antara kita adalah kemurahan hati. Beliau tadi menganjurkan ya nek ngono antar kelompok beragama di Solo ini nek iso menomorsatukan kemurahan hati. Kan begitu. Kalau mengandalkan perjanjian atau mengandalkan hukum-hukum positif, wong hukum positif itu rendah derajatnya. Misalnya orang mencuri dihukum, kan begitu. Dia hukum itu tidak ngerti mencuri karena apa, tidak peduli. Yang penting kue nyolong. Bahkan sekarang orang belum menteror sudah disebut teroris. Durung ngapa-ngapa kuwi. Wis dicap teroris terus dihukum dan boleh dibunuh. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia tapi secara internasional. Kan tidak boleh mengadili identitas, Pak. Tidak boleh ini ngecap oh kowe PKI ndur tak hukum ra iso. Kowe kafir tak hukum ra iso. Nek kowe mateni wong lagi dihukum, kowe nyolong dihukum. Yang dihukum itu perbuatannya, meskipun yang mengalami hukuman adalah pelakunya. Tetapi titik hukuman itu berdasar perilakunya, bukan berdasar identitasnya. Sekarang kan identitas sudah diadili. Ini dicurigai kelompoknya Santoso digerebek, kan begitu. Nah terus piye nek ngene iki? Nek ngene aku iso ngarani kowe iki sesat iki sesat. Terus dhek duwe kanca-kanca iki sak anake sesat kabeh. Terus nanti saya hukum Anda, enggak bisa dong. Jadi hukum positif itu lemah. Apalagi hukum positif yang subjektif seperti itu. Itu ono sekolah diarani teroris gitu kan, sak piturute. Nah, teman-teman sekalian, malam ini kita mendapat penyadaran dari beliau bahwa wis ojo mengandalkan banyak hal di luar dirimu. Andalkanlah kemurahan hatimu sendiri kepada sesama manusia. Ngoten nggih? Ramong nggih? Akan gitu kira-kira. Ngerti tuh aku, makanya gue ya toh. Lumayan loh.